Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Gereja hari ini merayakan Pesta Santo Yohanes Chrysostomus. Dia adalah seorang uskup dan pujangga gereja. Bacaan-bacaan suci yang kita renungkan hari ini mengajak kita sekalian untuk merenungkan lebih dalam tentang makna kesabaran dan belas kasih Allah bagi siapa saja. Paulus di dalam bacaan pertama menuliskan demikian, bahwa kasih dan kesabaran Allah itu sungguh luar biasa dalam menyelamatkan setiap orang dari dosanya, dari kelemahan-kelemahannya. Hal inilah yang sungguh dialami oleh Paulus sendiri di dalam seluruh hidupnya. Dia yang adalah seorang pendosa diampuni, dikasihi, dipulihkan, dan diterima oleh Tuhan. Bahkan kemudian dia dipanggil untuk menjadi pewarta kasih Allah kepada bangsa-bangsa. Kasih Allah yang mampu menerima siapapun, termasuk orang yang berdosa, untuk kembali boleh menikmati dan mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan orang-orang yang dicap sebagai pendosa ini Tuhan pakai seperti Rasul Paulus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Paulus dengan gigih terus mewartakan Injil Tuhan karena dia sudah mengalami bagaimana dia diampuni, dia diterima, dia diselamatkan. Semangat penginjilan Paulus boleh menjadi inspirasi kita, dan terlebih bagaimana dia sungguh menghadirkan Kristus Tuhan yang maha ampun dan berbelas kasih itu. Dan di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menekankan pentingnya hati yang baik dalam menjalani hidup kita setiap hari. Segala sesuatu yang baik itu berasal dari hati yang baik. Semua yang baik itu pasti bersumber dari firman Tuhan sendiri. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Kita berasal dari pohon, dari sumber, dari pokok yang baik, yakni Kristus sendiri. Kalau kita mau supaya menjadi buah-buah yang baik, kita terus menyatukan diri kita pada Kristus, pokok pohon yang baik itu, dan terus datang kepadanya mendengarkan sabda Tuhan, supaya kita memiliki hati yang baik. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pohon yang baik sekali lagi pasti menghasilkan buah yang baik. Dan hati yang baik itu akan mengeluarkan perkataan dan tindakan yang baik pula. Karena itu kalau kita memiliki kata-kata yang pedas, yang sering menyakiti sesama, mungkin kita perlu memperbaiki sumbernya, yakni hati kita. Hati kita adalah tempat di mana segala sesuatu itu keluar. Maka kalau hati kita baik, yang kita keluarkan adalah kebaikan. Tapi kalau hati kita jelek, yang kita keluarkan otomatis
hal-hal, kata-kata, sikap, tingkah laku kita yang kurang baik. Santo Yohanes Chrysostomus, uskup dan pujangga gereja yang kita rayakan pestanya hari ini, dijuluki sebagai orang yang bermulut emas. Dari setiap pengajaran, dari khotbah-khotbahnya, dia mengajak orang kembali kepada Tuhan. Dia boleh menobatkan banyak orang. Mereka boleh kembali ke sumber, kepada pokok yang benar, yang baik, yakni Kristus. Mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita belajar dari Santo Yohanes Chrysostomus untuk membawa saudara-saudari kita kembali kepada Tuhan. Biar mereka juga boleh mengalami kasih, kemurahan hati, dan pengampunan serta belas kasih dari Tuhan. Banyak orang yang mungkin hari-hari ini meninggalkan Tuhan karena kelemahan-kelemahan mereka, karena kekurangan-kekurangan mereka. Mari kita menjadi orang-orang perpanjangan tangan Tuhan, Allah Tuhan yang membawa mereka pulang, mendekat kembali, melekatkan diri mereka kembali kepada pohon yang baik, yakni Kristus sendiri. Mari kita menjadi pembawa berkat bagi mereka yang mungkin hari-hari ini membutuhkan kehadiran kita. Kitalah yang memberikan kepada mereka harapan bahwa di dalam Kristus, di dalam pohon yang baik itu, kita akan menghasilkan buah-buah pertobatan, dan kita siap untuk diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.